Semua buntut 9 naga, oknum rampas HPL satu persatu mulai masuk bui dan saatnya kepala 9 naga juga akan nyusul masuk bui. Gunung Gelis, tanggal 4 Desember tahun 2023. Insiden eksekusi Pat Gulipat oknum panitera PN Cibinong yang saat ini telah menjadi DPO masyarakat 4 desa, dan alat untuk cari perhatian saja. Akal-akalan untuk tujuan menguasai lahan milik Jimmy Mamesah luas 70 hektar di Gunung Gelis. Jimmy Mamesah yang memiliki tanah sejak tahun 1972, dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak pernah bersengketa, tidak ada nama serta ada panggilan dari PN Cibinong, tapi justru lahannya dijadikan objek sitaan Pat Gulipat PN Cibinong. Peranan Endyward Marbun, pengacara Koprol Bambu PT KAA Abal-Abal sebagai calo perkara mafia hukum di PN Cibinong sangat jelas. Ini adalah praktek jual beli hukum oleh dua oknum panitera PN Cibinong. Sekarang dari banyaknya warga 4 desa yang telah menjadi korban rampas datangi PN Cibinong untuk menuntut hak kepemilikan tanah-tanahnya. Akan tetapi oknum panitera selalu dinyatakan tidak ada di tempat, dan sekarang oleh Humas PN Cibinong oknum panitera dikatakan sedang cuti. Ini benar atau hanya alibi, lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Menjadi pengecut menghindar kepada masyarakat dan wartawan. Oknum terjahat pada pelaku mafia tanah mafia hukum ada di balik backup dari Imora Motor Honda, PT MCI, KJA Golf dan PT Sumarekon Tbk milik Muljadi Budiman tokoh 9 naga, yang menggunakan Aziz Mahdor sebagai kaki tangannya lakukan praktek suap, jual beli hukum dan money laundry ke PN Cibinong. Dan siap-siap untuk semua oknum yang terlibat akan dijemput APH Pusat, karena sekarang Ketua KPK yang baru sudah mulai turun. Oknum RW Bambang yang telah mencuci otak warga korban dengan mengatakan bahwa petani penggarap akan mendapatkan kerohiman, dan pernyataan tersebut adalah akal-akalan, alibi modus 378 untuk cuci tangan saja. Saat ini keberadaan oknum RW Bambang sedang dipantau APH Pusat. Dalam satu sesi wawancara dengan wartawan media online, pada tanggal 20 Maret tahun 2023, Kepala Bidang Pertanahan di DPKPP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, mengatakan bahwa tanah Gunung Gelis yang terdaftar dan diubah di oknum BPN sejak jauh-jauh hari, masih atas nama pemerintah Kabupaten Bogor. PT KAA sejak proses pelepasan 1992 tidak melakukan kewajibannya, tidak balik nama, sejak 1992 tidak bayar pajak, tidak memanfaatkan lahan sesuai izin lokasi dan tidak menguasai lahan. Kalau aturan tidak dipenuhi oleh PT KAA Abal-Abal, bisa saja kembali ke tanah negara, kata Eko. Dan sejak tahun tersebut mantan oknum Kakan BPN Sepio Acanto, SH, MH menjabat surat HPL dikeluarkan tanpa dicek keaslian fakta dari kepemilikan tanahnya. Tanah sah milik Jimmy Mamesah yang diubah HPL hasil rekayasa dari oknum Sekda Burhanuddin. Terungkap pula, isi rekomendasi Kemenko Polhukam No B2267 DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023 tanggal 21 Juli tahun 2023, menyatakan hal yang sama. Bahwa PT KAA Abal-Abal tidak pernah mendaftarkan dan tidak pernah proses balik nama sejak serah terima tanggal 29 Oktober tahun 1992. PT KAA Abal-Abal juga tidak menguasai fisik tanah sesuai perjanjian Pemda Bogor dan berakibat timbul permasalahan dengan pemilik tanah dan penggarap di lokasi tanah. Apabila Eko Mujiarto, Kabid Pertanahan DPKPP Bogor dan rekomendasi Kemenko Polhukam, menyatakan bahwa balik nama sertifikat HPL mengacu kepada PT KAA Abal-Abal, lantas mengapa bisa muncul sertifikat atas nama PT KAA? Saat rakor di Kemenko Polhukam, Endyward Marbun pengacara PT KAA Abal-Abal, sambil menunjukkan sebuah sertifikat, dia katakan bahwa sertifikat sudah atas nama PT KAA Abal-Abal. Ucapan yang sama juga diteriakan Lukas Kabandungan, pegawai PT KAA Abal-Abal, ketika menghadang pemasangan plang di tanah milik Jimmy Mamesah, bahwa tanah sudah sertifikat nama PT KAA Abal-Abal. Pernyataan bertolak belakang di atas, menimbulkan keraguan dan tanda tanya,
Apakah sertifikat PT KAA abal-abal adalah palsu atau aspal asli tapi palsu? Harus dibuktikan. Jika sertifikat PT KAA abal-abal palsu, maka atas berperkara dan putusan di PN Cibinong menjadi tidak benar. Pasca eksekusi, dan kerap terjadi bongkar pasang pelang PT KAA abal-abal, yang dilakukan oleh kaki tangan PT KAA abal-abal sendiri. Mereka adalah Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, Endiward Marbun pengacara Koprol Bambu PT KAA, mantan Oknum RW Lukas dan Koswara, mantan Oknum RT Oman, Rusdi, dan lain-lainnya, termasuk pada preman bayaran. Tujuannya untuk menipu bos-bosnya sendiri yaitu Muljadi Budiman, dan kawan-kawan, bahwa seolah-olah tanah mereka kuasai. Sebagai tambahan info, PT KAA abal-abal dan PT KAA dibuat oleh notaris berbeda. Ini kata Jimmy Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis dan sudah 8 tahun mengalami kezoliman oleh para mafia tanah, mafia hukum di wilayah Bogor. Begini katanya, kerjasama mafia tanah dan mafia hukum sudah terang benderang dan mau dibiarkan sampai kapan kezoliman ini berlangsung. Tahun 2023 ini adalah merupakan tahun hancurnya kelompok 9 Naga, dan ini terbukti atas terbongkarnya semua para pelaku kejahatan sebagai pemalsuan surat tanah di Gunung Gelis milik petani penggarap yang sudah di HPL oleh mereka dan akhirnya mereka satu persatu telah dicinduk oleh Satuan Tugas Reskrim Polres Bogor, ucap Jimmy Mamesah. Jimmy juga menambahkan, namun sayang foto dan gambar para pelaku kejahatan belum bisa dipublish. Semua pelaku adalah oknum yang sudah memalsukan surat tanah para petani penggarap tersebut dan sudah berubah menjadi HPL. Dan dari semua itu adalah dimodali oleh Aziz Muhdor. Pelaku itu yang merupakan kaki tangan dari 9 Naga. Dan akhirnya kini terbongkar juga permainan kotor dan busuk mereka, hingga sekarang telah diciduk oleh pihak Polres Bogor, dan itu merupakan pembuktian awal kehancuran dari kelompok 9 Naga di akhir tahun 2023. Kelompok 9 Naga yang sudah melibatkan para penguasa dan pemangku jabatan di Kabupaten Bogor, serta keterlibatan para penegak hukum di Pengadilan Negeri Cibinong. Para APH yang tidak punya harga diri malah melindungi kejahatan PT KAA abal-abal yang merampas tanah-tanah para petani penggarap di Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka juga bahkan melindungi kejahatan Oknum Sekda Burhanuddin yang sudah bertahun-tahun melegalkan pembuktian surat HPL, ungkap Jimmy Mamesah. Dan Jimmy Mamesah berharap dengan tertangkapnya para pelaku pemalsuan surat tanah milik warga desa Gunung Gelis tersebut, sekiranya dapat diproses cepat, agar semua para pelaku terungkap, dan dalang dari perbuatan mereka sebagai pemalsuan surat tanah warga desa Gunung Gelis tersebut dapat ditangkap secepatnya. Saya Jimmy Mamesah, beserta warga korban 4 desa, warga Jawa Barat khususnya warga korban se-Indonesia meminta secepatnya penegak hukum, APH Pusat dapat menindak tegas para pelaku yang semuanya itu di bawah kendali kelompok 9 Naga. Jangan sampai membuat kesan bahwa penegak hukum bagaikan buta dan tuli yang tidak tahu diri dan tidak punya harga diri, bukan membela yang benar malah membela yang bayar. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi, terlebih sampai ada terjadi pertumpahan darah. Karena saat ini warga korban sudah geram, manusia-manusia zolim semakin semena-mena. Mereka para pelaku biadab hanya mencari keuntungan pribadi tanpa mengenal kemanusiaan. Jangan biarkan kezoliman terus merajalela. Jika APH membiarkan itu akan merusak citra hukum di negeri ini, ucap Jimmy kembali. Dan saya Jimmy Mamesah menyatakan kepada seluruh warga korban untuk jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai mereka semua oknum berani keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan, itu salah besar. Hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat.
Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan. Dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.